Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Anida Rahmadani dari Prodi PAI 4A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sedikit materi tentang konsep dasar strategi implikasi. Langsung saja, saya akan menyampaikan poin C, yaitu implikasi perkembangan teori pembelajaran. Perkembangan teori belajar cukup pesat. Berikut ini adalah teori belajar dan aplikasi dalam kegiatan pembelajaran. Pertama, aliran tingkah laku behavioristik. Belajar adalah perubahan dalam tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Perubahan perilaku dapat berwujud sesuatu yang konkret atau yang non-konkret, berlangsung secara mekanik, memerlukan penguatan. Aplikasi teori belajar behavioristik dalam pembelajaran tergantung dari beberapa hal seperti tujuan pembelajaran, sifat materi pelajaran, karakteristik siswa, media dan fasilitas pembelajaran yang tersedia. Kedua, aliran kognitif. Belajar adalah perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu dapat terlihat sebagai tingkah laku, menekankan pada gagasan bahwa pada bagian-bagian suatu situasi berhubungan dengan konteks seluruh situasi tersebut. Pengetahuan dibangun dalam diri seorang melalui proses interaksi yang bersinambungan dengan lingkungan. Aplikasi teori belajar kognitif dalam pembelajaran, guru harus memahami bahwa siswa bukan sebagai orang dewasa yang mudah dalam proses berpikir. Anak usia pra-sekolah dan awal sekolah dasar belajar menggunakan benda-benda konkret. Keaktifan siswa amat dipentingkan. Guru menyusun materi dengan menggunakan pola atau logika tertentu dari sederhana ke kompleks. Guru menciptakan pembelajaran yang bermakna, memperhatikan perbedaan individual siswa untuk mencapai keberhasilan siswa. Ketiga, aliran humanistik. Belajar adalah menekankan pentingnya isi dari proses belajar bersifat elektik. Tujuannya adalah memanusiakan manusia atau mencapai aktualisasi diri. Dalam prakteknya menggunakan teori belajar Ausubel, teori Bloom dan Club, dan lain-lain. Aplikasi teori humanistik dalam pembelajaran guru lebih mengarah siswa untuk berpikir induktif, memantingkan pengalaman, serta membutuhkan keterlibatan siswa secara aktif dalam proses belajar. Keempat, teori belajar menurut aliran kontemporer. Teori kontemporer yang bermunculan saat ini banyak sekali di antara teori belajar sibernetik. Teori belajar sibernetik merupakan teori belajar yang relatif baru jika dibandingkan dengan teori-teori belajar yang sudah dibahas sebelumnya. Teori ini berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi dan ilmu informasi. Menurut teori sibernetik, belajar adalah pengolahan informasi. Seolah-olah teori ini mempunyai kesamaan dengan teori kognitif, yaitu mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Proses belajar memang penting dalam teori sibernetik. Namun yang lebih penting lagi adalah sistem informasi yang diproses akan dipelajari siswa. Informasi inilah yang akan menentukan bagaimana proses belajar akan berlangsung, sangat ditentukan oleh sistem informasi yang dipelajari. Tokoh teori ini untuk mendukung proses pembelajaran dalam kegiatan belajar hendaknya menarik perhatian, memberitahukan tujuan pembelajaran kepada siswa, merangsang ingatan pada prasyarat belajar, menyajikan bahan perangsang, memberikan bimbingan belajar, mendorong untuk kerja, memberikan balikan informasi, menilai unjuk kerja, meningkatkan retensi dan alih belajar. Dengan memahami berbagai teori belajar, prinsip-prinsip pembelajaran dan pengajaran pendidikan yang berkembang di bangsa kita niscaya akan menghasilkan output yang berkualitas yang mampu membentuk manusia Indonesia seutuhnya. Menurut Agent atau Kucak 1998 menjelaskan bahwa ada 6 ciri pembelajaran yang efektif, yaitu siswa menjadi pengkaji yang aktif terhadap lingkungan melalui mengobservasi, membandingkan, menemukan kesamaan-kesamaan dan perbedaan-perbedaan, serta membentuk konsep dan generalisasi berdasarkan kesamaan-kesamaan yang ditemukan. Guru menyediakan materi sebagai fokus berpikir dan berinteraksi dalam belajar.
pelajaran. Aktivitas siswa sepenuhnya didasarkan pada pengkajian. Guru secara aktif terlibat dalam pemberian arahan dan tuntunan kepada siswa dalam menganalisis informasi. Orientasi pembelajaran menguasai isi pelajaran dan pengembangan keterampilan berpikir, serta guru menggunakan teknik mengajar yang bervariasi sesuai dengan tujuan dan gaya mengajar guru. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.